apabila air itu banyak, kemasukan benda najis, kemudian berubah salah satu sifat fisiknya, maka status airnya najis. Yang kedua, nanti apabila air itu sedikit, kemasukan benda najis, kemudian berubah salah satu sifat fisiknya, baik rasanya, baunya, warnanya, status air tersebut juga najis. Amma, kemudian penulis katakan, amma idza khalatathu an-najasatu. Adapun apabila air tersebut tercampuri benda najis, walam tughayyir ahada awsafihi, kemudian benda najis tadi tidak mengubah salah satu sifat fisiknya, maka dirinci. Fa in kana katsiran, apabila jumlah airnya banyak, lam yanjus, maka tidak najis. Wa tahsulu at-taharatu bihi, dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan, adapun kalau jumlah airnya itu sedikit, fayanjus, maka ketika kemasukan benda najis, kalau jumlah airnya sedikit, mau berubah atau tidak, pendapat penulis najis. Wala tahsulu at-taharatu bihi, dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Paham enggak? Jadi saya ulang. Para ulama sepakat, satu, apabila ada air yang suci kemasukan benda najis, airnya ini banyak, airnya banyak, kemudian kemasukan benda najis, ternyata tidak mengubah salah satu sifat fisiknya, warnanya, baunya, rasanya, maka status air ini suci dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, apabila air tersebut sedikit, apabila air tersebut sedikit kena benda najis, kena benda najis, kemudian ternyata air tersebut berubah, air tersebut berubah dengan benda najis tadi, maka statusnya najis. Maka statusnya najis. Jadi yang pertama, airnya banyak kemasukan benda najis dan berubah, statusnya juga najis, Itu yang ijma, Saya ulang, air banyak kemasukan benda najis berubah, maka najis. Air sedikit kemasukan benda najis berubah, najis. Yang diperselisihkan air sedikit kemasukan benda najis. Jadi yang diperselisihkan jumlah air itu sedikit, kemudian kemasukan benda najis. Kalau pendapat penulis najis. Kemudian apa parameter jumlah air itu sedikit atau banyak? Beliau katakan wahaddul ma'il katsiri, parameter air itu banyak, ma balagha kullataini fa aktsara, apabila volumenya jumlahnya lebih dari 2 kulah atau lebih. Wal qalilu, adapun air itu dikatakan sedikit, maduna dzalika, apabila jumlahnya kurang dari 2 kulah. Dan lihat di footnote, al-kullatu hiyal jurratu. Jadi yang namanya kullah itu jurrah, yaitu suatu wadah atau bejana. Jam'uha kulalun au kilalun, bentuk jamaknya kulal atau kilal. Wahia tusawi ma yuqaribu, dan ini volumenya sekitar 93,075 sok atau 160,5 liter. Jadi satu kullah itu 160,5 liter minal ma, dari air. Berarti kalau 2 kullah ya 2 kalinya. Berarti berapa? 160 kali 2 320 tambah 1 ya. 321 liter, itulah 2 kullah. Nah, kalau air itu jumlahnya lebih dari 2 kulah, lebih dari 2 kulah, ini statusnya banyak. Kalau kurang dari itu sedikit. Nah, kata penulis, apabila ada air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah, kemasukan benda najis, meskipun tetap nggak berubah warnanya, baunya, rasanya, statusnya najis. Statusnya najis. Akan tapi terkait dengan hal ini ada catatan dari penulis At-Ta'liq Al-Muharrar ala Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Beliau katakan,
Taksimul ma ila ma fauqal kullatain wa ilal kullatain fima dunahuma huwa fi'lu katsirin minal fuqaha. Pembagian air lebih dari 2 kula dan kurang dari 2 kula ini dilakukan oleh mayoritas fuqaha. Wa huwa mad'abu Abi Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah. Demikian juga madhab Syafi'i dan pendapat yang muktamad dari madhab Hanabilah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah. Kemudian pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, karena ini penulisnya madhabnya Hambali, ya, mengatakan bahwasanya apabila air itu kurang dari 2 kula kemasukan benda najis tanpa dilihat mau berubah sifat fisiknya atau tidak, statusnya najis. Meskipun kemasukan 1 tetes benda najis. Akan tapi beliau katakan terkait dengan hal ini, wa dhahaba jama'atun, dan pendapat beberapa orang ulama, di antaranya dari Imam Malik, salah satu riwayat yang muktamad dari beliau. Demikian juga salah satu riwayat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga Al-Imam Ibnul Qayyim, para ulama muasirin, dan ini mereka menukil juga dari banyak para sahabat dan tabi'in, annal ibrah bit taghayyur, yang jadi patokan air itu najis atau tidak bukan volumenya, bukan dia banyak atau sedikit, bukan karena dia jumlahnya lebih dari 2 kula atau kurang dari 2 kula, akan tetapi air yang kemasukan benda najis tersebut berubah atau tidak. Wala farqa baina ma kana kullatain au akthar au aqall. Maka tidak ada bedanya apakah dia 2 kula, lebih dari 2 kula atau kurang dari itu, selama air tersebut ketika kemasukan benda najis berubah salah satu sifat fisiknya, baik rasanya, baunya atau warnanya, maka status air tersebut adalah najis. Maka dari sini kalau misalkan kita ambil pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila ada air kurang dari 2 kula, kurang dari 321 liter, kemasukan setetes benda najis, ya ternyata air tersebut, ya, warnanya tetap, baunya tetap, demikian juga rasanya. Jadi benda najis yang sangat sedikit itu tidak mengubah sifat fisik air tadi, meskipun airnya kurang dari 2 kula. Nah, kalau pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah statusnya najis. Tapi kalau pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Al-Imam Ibnul Qayyim, dan wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang lebih kuat. Insya Allah apabila itu tidak mengubah sifat fisik air, maka status airnya adalah suci. Jadi status airnya suci, maka boleh digunakan untuk bersuci. Bisa difahami, ya, karena ini penulis kitab fikih Muyasar berpendapat demikian, ya. Kemudian wad dalilu ala dzalika, dalil akan hal ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Tahur maknanya tahir bidzatihi, jadi zatnya suci, al mutatahhiru li ghairih, bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Maka ini makna tahur. Nabi katakan innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan hukum asal air itu suci, baik dia banyak ataupun sedikit, baik dia 2 kulah, lebih dari 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Siapa yang mengatakan air tersebut najis, alaihi dalil,
maka wajib mendatangkan dalil. Wa haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u kullatain, apabila air volumenya mencapai 2 kullah, lam yahmilil khobath, maka tidak mengandung najis. Tentunya ini kalau pendapat penulis, jika air sampai 2 kullah tersebut ya, kemasukan benda najis, ya dia tidak berubah salah satu sifat fisiknya. Nah, ini para ulama sepakat ya. Jadi kalau yang dimaksud lam yahmilil khobath, maka tidak mengandung najis di sini apabila tidak berubah salah satu sifat fisiknya ketika kemasukan benda najis. Jadi ketika kemasukan benda najis, maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ya berdalil dengan hadis ini. Nabi katakan idza balagul ma'u kullatain, apabila air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilil khobath, maka dia tidak mengandung najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, berarti mafhumnya kalau air tersebut kurang dari 2 kullah kemasukan benda najis, dan benda najis tadi ya mau mengubah atau tidak, maka air tersebut statusnya najis. Ini kalau pendapat penulis berdalil dengan hadis ini. Akan tapi tadi sudah disampaikan, sebagian ulama berpendapat parameter najis tidaknya air bukan jumlahnya, bukan volumenya, banyak atau sedikit, lebih dari 2 kullah atau kurang dari itu, akan tetapi ketika kemasukan benda najis berubah tidak. Kalau dia berubah salah satu sifat fisiknya karena benda najis tadi, maka status airnya menjadi najis. Tapi kalau tidak, ya kembali ke hukum asal, bahwasanya hukum asal air itu suci. Nabi katakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, la yunajjisu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Bisa difahami ini ya. Jadi ini terkait status air apabila bercampur dengan benda najis. Baik, sekarang al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Jadi kalau tadi air yang bercampur benda najis, yang keempat status air apabila bercampur dengan tahir, benda suci. Penulis katakan al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun, air apabila tercampuri zat yang suci, materi yang suci, ka'aurakil asjar, seperti dedaunan pohon ya, au sobun atau sabun, awil usnan atau usnan di footnote dia mu'arrab, jadi aslinya kata ini non Arab kemudian diarabkan. Wa huwa hamdun tuksalu bihil aidai atau aidi, yaitu sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mencuci tangan. Sabunnya orang Arab itu namanya usnan. Dan ini dalam bahasa Arab disebut al-khurt, ya, al-khurt. Maka apabila ada air dia tercampuri benda yang suci seperti daun, sabun atau usnan, awisidri atau daun bidara, au ghairi dzalika atau selainnya minal mawadi atau hiroti, dari materi yang suci, walam yaglib dzalikal mukhalitu alaih, dengan catatan benda suci tersebut tidak mendominasi air. Jadi ada air kemasukan benda suci, ya. Kemudian walam yaglib dzalika al mukhalid alaih, dan benda suci tadi tidak mendominasi air. Jadi statusnya atau masih disebut air.
Fas-shahih annahu tahurun. Maka pendapat yang kuat, air tersebut suci dan mensucikan. Yajuzu at-tatahharu bihi. Boleh digunakan untuk bersuci minal hadathi wan najasati, yaitu untuk membersihkan hadas dan najis. Ini saya ulang, apabila ada air tercampur dengan benda suci, apa saja benda sucinya, dengan syarat benda atau materi suci tadi tidak mendominasi. Jadi statusnya masih dikatakan air ya. Beda kalau ini kemasukan teh sudah disebut air teh atau bahkan teh. Kemasukan kopi maka namanya bukan air lagi tapi air kopi atau kopi. Maka dia suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi yang dimaksud di sini tohur, dia suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surah An-Nisa ayat 43. Allah katakan, atau li'annallaha subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah berfirman, wa in kuntum marda au ala safarin, apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian dia datang dari tempat buang air besar. Ghaid itu maknanya makanun mutmain munkhafid, dia tempat yang sepi, tempat yang nyaman dan rendah. Karena di zaman Nabi ya nggak ada bangunan seperti kita. Jadi kalau buang air besar menjauh dulu dari keramaian, nah, tempatnya itu munkhafid, biasanya lebih rendah dari tempat yang lain, sehingga disebut ghaid. Jadi Allah katakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian dia datang artinya selesai buang air besar. Au lamastumun nisa, atau kalian lamastum. Nah, ini ada beda pendapat di kalangan para ulama apa makna lamastumun nisa. Kalau ulama Syafi'iyah maknanya kalian menyentuh perempuan. Maka ini jadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah, menyentuh perempuan membatalkan wudu. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga penulis kitab ini sepertinya ya. Jadi lamastumun nisa itu maknanya kalian junub karena berhubungan dengan wanita. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian ternyata tidak mendapati air. Ini kalian tidak mendapati air. Fatayammamu so'idan thayyiba, maka hendaknya kalian tayamum dengan menggunakan so'id. So'id itu segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, itu namanya so'id. Sehingga dari sini sebagian ulama katakan tidak disyaratkan ketika tayamum harus di tanah, karena kata so'id dari so'ada ya, dari segala satu yang ada di muka bumi, thayyiban yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah muka kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian. Maka kata penulis falafdul ma'i, lafat ma, kata air yang ada di dalam fil ayati, di dalam ayat ini nakiroh. Di lafadznya nakiroh. Allah katakan falam tajidu ma'an. Nakiroh itu mudahnya ditanwin. Allah tidak mengatakan falam tajidu al-ma'a, tapi falam tajidu ma'an. Jadi lafadznya nakiroh fi siyakin nafyi, dalam konteks kalimat negatif. Kalimat negatif itu diawali lam, la, artinya tidak. Jadi Allah katakan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Faya ummakullama, maka mencakup semua jenis air. Maka sisi pendalilannya bahwasanya lafadz air yang ada di surah An-Nisa ayat 43 ini nakiroh dalam konteks kalimat negatif, maka faya ummakullama, maka maknanya semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Kata penulis, Allah tidak membedakan apakah air tersebut khalis murni, wal makhlut atau sudah tercampuri materi yang suci.
Faham gak ini sisi pendalilannya? Sehingga air yang tercampuri materi suci kembali ke hukum asal suci. Ya, kembali ke hukum asal suci asalkan benda suci tadi tidak mendominasi. Jadi benda suci tadi tidak mendominasi. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswatil lati kumna bitajhizi ibnatih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mereka mengurus perawatan jenazah putri beliau yang meninggal. Maka Nabi katakan isilna salasan. Jadi basuhlah jenazah ini sebanyak 3 kali, au khomsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika in ra'aitunna, atau lebih daripada itu apabila kalian memandangnya perlu. Bima'in wasidrin, kata Nabi, dengan air dan sidr, yaitu daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafuron, kemudian jadikan basuhan yang terakhir kafur, yaitu ditambahkan banyak kapur barus, ausai'an min kafurin, atau sedikit dari kapur barus. Maka Nabi perintahkan untuk memandikan jenazah putri beliau, air dicampur materi lain. Apa materi lainnya? Sidr. Sidr statusnya suci, atau dicampur dengan kafur. Maka ini menunjukkan bahwasanya apabila ada air kemasukan benda suci dan ternyata benda suci tadi tidak mendominasi, dia tidak mendominasi, maka status airnya tersebut masih suci dan mensucikan. Seandainya enggak, ya Nabi enggak boleh campur dengan kafur, enggak boleh campur dengan sidr, enggak boleh. Bisa difahami ya? Maka ini 2 dalil yang dijadikan oleh penulis waffaqahumullahu ta'ala bahwasanya al-ma'u idza khalatathu madatun tahira, air apabila tercampuri materi yang suci, ka auraqil asjar, daun pohon, au sabun atau sabun, awil usnan atau sabunnya orang Arab yang digunakan untuk mencuci tangan mereka, awis sidr atau daun bidara, au ghairi dzalika atau selainnya minal mawadit tahirati, dari benda atau materi yang suci, walam yaklik dalikal mukhalid alaih, dan benda yang suci tadi tidak mendominasi airnya, fasahihu annahu tahurun, maka pendapat yang kuat status air tersebut adalah suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk membersihkan hadas atau menghilangkan najis. Baik, ada faedah terkait dengan surah An-Nisa ayat 43. Jadi lengkapnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat sholat, wa antum sukara, dan kalian kondisinya sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan dalam sholat. Maka ini dalil atau jadikan dalil yang menunjukkan bahwasanya di masa Nabi SAW khamar itu, pengharaman khamar itu tidak langsung, akan tapi bertahap. Nah, di antaranya nggak boleh seorang dia minum khamar apabila dia ingin melaksanakan sholat. Ya. Dan yang disebut khamar itu sesuatu yang menutupi akal dan memiliki efek fly. Jadi ada kenikmatan ketika meminumnya. Maka tidak setiap orang yang mabuk, ya, maka statusnya itu khamar. Boleh jadi orang naik bis, mabuk nggak enak, tapi nggak minum khamar dia. Jadi khamar itu ada 2 parameternya. Dia memabukkan, jadi menutup akal. Yang kedua ada efek fly. Orang masuk selokan ya seolah-olah tidur di kasur, ya kan? Karena ya minum khamar mabuk misalkan. Ya, ada efek ini. Maka apabila terpenuhi 2 hal ini maka disebut khamar. Maka itu disebut khamar.
Kemudian Allah katakan wala junuban illa abiri sabilin. Demikian juga dalam orang yang junub kecuali dia hanya berlalu saja. Maka ini dalil yang menunjukkan orang yang junub tidak boleh tinggal di masjid. Hatta tagtasilu, hingga kalian mandi. Ini hingga kalian mandi. Dan wa in kuntum marda au ala safarin, apabila kalian sakit atau sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian dia selesai menunaikan buang hajatnya, au lamastumun nisa, atau kalian ini junub karena berhubungan dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaknya kalian tayamum dengan debu yang suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aidikum, cukup kalian usap wajah dan kedua tangan kalian. Dan ketika disebutkan yad, tangan, itu ketika dimutlakkan sampai pergelangan, bukan sampai siku. Maka beda antara tayamum dengan berwudu. Kalau berwudu ilal marofik, jadi Allah katakan sampai ke pergelangan. Nah, kalau tayamum Allah katakan di sini famsahu biwujuhikum wa aidikum, bukan wa aidikum ilal marofik. Maka ini menunjukkan yang tepat tayamum tidak perlu sampai siku, beda dengan wudu, tapi cukup sampai pergelangan tangan, kaf. Jadi ketika dimutlakkan yad itu maknanya kaf, telapak tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka terkait ayat ini Allah Subhanahu wa taala awali ayat ini dengan nida, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan hendaknya orang perhatian terhadap apa yang akan Allah sampaikan. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, apabila kalian mendengar Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'ak, pasang telinga kalian baik-baik, fa imma khairan tu'maru bihi wa imma sarrun tunha'an, karena hanya ada dua kemungkinan, kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Baca Al-Quran mesti demikian. Jadi kalau suatu ayat diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinannya hanya ada dua, imma setelahnya perintah atau larangan. Kalau di ayat ini apa? Larangan, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati sholat, wa antum sukaro, dan kalian dalam kondisi mabuk. Maka isinya lah larangan. Dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini litanbih, supaya seorang dia perhatian. Jadi supaya seorang dia perhatian. Dan ketika Allah awali dengan panggilan keimanan, ini menunjukkan apabila orang dia berhenti dari larangan ini bagian dari keimanan. Ini bagian dari keimanan yang benar, maka berhenti dari larangan Allah atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama kata Syekh Utsaimin, ahammiyatus shalah wal inayatu biha. Ayat ini dalil urgensi salat dan hendaknya orang perhatian dengannya. Jadi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Maka ini menunjukkan urgensi sholat. Sholat itu perkara yang penting dan harus diperhatikan. Sisi pendalilannya bagaimana? Annallaha ta'ala sodarul hukma al-muta'alliqa bis sholati bin nida. Karena Allah kaitkan hukum yang terkait dengan sholat dengan panggilan. Tadi sudah disampaikan kalau ada nida, panggilan supaya seorang dia punya perhatian. Maka ini listira'at al-intibah. Ini supaya seorang dia perhatian terhadapnya. Maka sholat ini penting dan diperhatikan. Sholat ini penting dan hendaknya diperhatikan. Demikian juga Allah awali dengan wasfil iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang
beriman. Maka fadalla hada ala ahammiyatis shalah. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ini menunjukkan pentingnya salat wa alal inayati biha, dan hendaknya orang perhatian dengannya. Kemudian la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Maka di sini fa inna hada rukhsatan atau ya fa inna hada rukhsatun linnas an yasrabul khamra fi ghairi awqatis shalah. Maka ini ada rukhsah, keringanan bagi para sahabat ketika itu untuk minum khamar fi ghairi awqatis shalah, di selain waktu sholat. Dan ini termasuk tahapan pengharaman khamar. Jadi khamar itu 4 tahap pengharamannya. Yang pertama ibahah, dibolehkan seorang minum khamar. Sehingga para sahabat ada yang minum khamar di awal. Yang kedua at-ta'rid bitarkih. Jadi ya hendaknya ditinggalkan, itu lebih baik. Nah, yang ketiga yang terlarang ketika akan mengerjakan sholat. Nah, kalau nggak akan mengerjakan sholat boleh. Nah, yang keempat dilarang secara mutlak. Maka ada tahapan pengharaman khamar. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini dalil annahu la hukma liqaulis sakron. Tidak ada hukum dari ucapan orang yang mabuk. Nggak tahu apa yang diucapkan. Sehingga hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini menunjukkan orang yang mabuk nggak tahu apa yang diucapkan. Demikian juga terdapat isyarat jangan sampai kita sholat nggak faham apa yang kita baca. Ya, kalau kita sholat ini nggak faham makna apa yang kita baca. Jangan seperti orang yang mabuk, ya, nggak faham hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kalian baca itu kalian hendaknya tahu. Ini hendaknya kalian tahu. Kemudian faedah berikutnya, al haditsu ala khuduril qalbi fi shalah. Al hathu ala khuduril qalbi fi shalah. Ayat ini dalil yang menunjukkan hendaknya orang dia menghadirkan hatinya ketika sholat. Jadi selain faham maknanya, dihadirkan hatinya. Sehingga Allah katakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian faham, kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Maka hendaknya seorang dia berusaha memahami bacaan sholatnya dan menghadirkan hatinya. Ada orang dia nggak paham bacaan sholat, ya susah menghadirkan hatinya. Yang paham bacaan sholat belum tentu bisa menghadirkan hatinya ketika sholat. Maka belajar ya, belajar. Paling nggak apa yang kita baca kita paham. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu maktil junub fil masjid. Ayat ini dalil haramnya orang yang junub tinggal di masjid. Di Allah katakan wala junuban illa abiris sabil. Demikian juga orang yang junub kecuali hanya lewat. Maka nggak boleh tinggal di masjid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza huwa ashahul aqwali fi hadhil ayah. Ini merupakan pendapat yang paling tepat tentang ayat ini. Ai annal murada bidzalikan nahyi an qurbanil junub lil masajid illa abiris sabil. Yang dimaksud ayat ini larangan bagi orang yang junub untuk berdiam di masjid kecuali hanya lewat. Kemudian beliau katakan walakin akan tetapi yustasna min dalika ma idza tawaddu al junub. Dikecualikan kalau orang junub tersebut berwudu. Fa innahu idza tawaddu ayajuzu lahu al makthu fil masjid. Kalau dia berwudu boleh berdiam di masjid. Ya, karena ada athar dari sahabat terkait dengan hal ini. Jadi annahum kanu yaf'aluna hadza fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang melakukan demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, al-isarati ilal qaidatil ma'rufa al-muttafaq 'alaiha wa hiya annal masaqqa tajlibut taisir. Ayat ini dalil
kaidah yang ma'ruf, kesulitan membawa kepada kemudahan. Apa dalilnya? Allah bolehkan orang yang sakit untuk tayamum. Jadi wa in kuntum mardha aw ala safarin, apabila kalian itu sakit atau dalam kondisi safar. Maka di sini ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Ya, apakah setiap orang yang sakit maka dia boleh tayamum? Ya tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Jadi tidak setiap orang yang sakit dia boleh tayamum. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayatayammamu likulli maradin yusa bisti'malil ma'i fihi an yatula maraduhu. Orang yang sakit boleh tayamum adalah apabila dia menggunakan air khawatir an yatula maradu, sakitnya tambah lama, enggak sembuh-sembuh. Au yazidu maradahu, atau malah menambah sakitnya. Jadi kalau orang sakit pakai air enggak sembuh-sembuh atau tambah parah, maka ini boleh baginya untuk tayamum. Misalkan terluka dan lukanya ada pada anggota wudu, maka boleh baginya tayamum. Kemudian faedah berikutnya, annal musafira idza lam yajid alma fa innahu yatayammamu. Demikian juga ayat ini dalil, orang yang safar kok tidak mendapati air, maka boleh baginya untuk tayamum. Jadi boleh baginya untuk tayamum. Kemudian faedah berikutnya, annal baul wal ghaid naqidani lil wudu. Ayat ini dalil, buang air kecil, buang air besar membatalkan wudu. Karena Allah katakan, auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian dia datang dari tempat buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil, maka ini membatalkan wudu. Jadi ini membatalkan wudu. Kemudian faedah berikutnya, seorang suami yang berhubungan dengan istrinya maka ini hadas, dan hadasnya hadas akbar. Jadi hadasnya adalah hadas akbar yang wajib baginya untuk mandi. Anzala aulam yunzil, baik keluar mani ataupun tidak. Nah, di awal-awal Islam apabila suami istri berhubungan walam yunzil, ternyata tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Tapi setelah itu orang yang berhubungan suami istri, mau dia keluar mani ataupun tidak, maka wajib baginya untuk mandi. Jadi wajib baginya untuk mandi. Dan Nabi juga katakan, innamal ma'u minal ma'. Jadi Nabi katakan, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Apa bedanya? Jadi Nabi katakan, innamal ma'u minal ma'i. Al-ma' yang pertama apa artinya? Sesungguhnya mandi minal ma', karena seorang dia mengeluarkan air mani. Maka Nabi katakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu ya dari air, maknanya sesungguhnya mandi itu sebabnya karena seorang dia keluar air mani. Bisa ya? Adzan dulu ya? Ya. Silakan adzan dulu ya. Sedikit kita lanjutkan. Sudah belum? Oh belum. Lanjut. Itu versi luar ya. Kita belum ya. Ya udah kita lanjutkan. Kemudian faedah berikutnya, annahu yustaratu fi jawazit tayammumi adamul ma'. Jadi ayat ini dalil bolehnya tayamum karena tidak mendapati air, awit at-tadarrur bisti'malihi, atau ada air tapi kalau menggunakannya malah membahayakan. Allah katakan falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka hendaknya kalian tayamu. Baik, silakan adzan dulu ya. Faedah berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
wujubut tartib baina mashil wajhi fit tayammumi wa mashil yadaini. Ayat ini dalil wajibnya urut, yaitu ketika membasuh wajah dan membasuh dua tangan dalam tayamum. Kenapa? Bihaitsu yuqaddimul wajha, karena Allah mendahulukan wajah. Allah katakan terkait dengan hal ini, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Demikian juga Allah juga sebutkan misalkan di ayat yang lain, inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah termasuk di antara syiar Allah. Maka ketika seorang dia sa'i dari sofa ke marwah, diawali dari sofa, urut. Jadi abda'u bima bada Allah atau abda'u bima bada Allahu bi. Kata Nabi, aku memulai dari mana Allah memulai. Sehingga terkait dengan hal ini sebenarnya ada 3 pendapat di kalangan para ulama, apakah disyaratkan urut dalam tayamum atau tidak. Mungkin nanti dibahas dalam bab tayamum. Ringkasnya ada 3 pendapat. Yang pertama, yustaratut tartib fit tayamum mutlaqan. Jadi untuk tayamum disyaratkan tertib, urut, baik untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar harus urut. Pendapat yang kedua, la yustaratut tartib mutlaqan, tidak disyaratkan tertib berurutan dalam tayamum. Boleh seorang dia kedua telapak tangannya dulu baru wajah. Baik untuk menghilangkan hadas kecil, pengganti wudhu, atau menghilangkan hadas besar, pengganti mandi. Nah, pendapat yang ketiga dirinci. Apabila tayamum tersebut mengganti wudhu, wajib tertib. Karena wudhu dia harus urut, nggak boleh kaki dulu, ya kan? Kemudian kepalanya dibolak-balik, nggak boleh. Jadi kalau wudhu itu urut, apabila seorang dia tayamum dan ini pengganti wudhu berarti hadas kecil, maka harus urut. Tapi kalau tayamumnya mengganti hadas besar tidak wajib urut karena pengganti mandi. Paham nggak ini? Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih hati-hati karena Allah sebutkan berurutan, maka untuk tayamum baik dia mengganti hadas kecil ataupun hadas besar, maka sebaiknya berurutan. Jadi wajah dulu baru tangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi terkait so'i dan thayyiban, maka sebenarnya dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam hal ini di tafsir beliau, ya, ketika beliau membahas surah An-Nisa. Maka beliau katakan di antara faedahnya juga jawazut tayammum ala wajhil ardi kulli. Ayat ini dalil boleh tayamum di semua permukaan bumi, min romlin, baik itu kerikil atau batu kecil, au haso kerikil, au turab, ya kan, tanah ataupun yang lainnya. Karena Allah katakan fatayammamu so'idan, dan namanya so'id itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi yang namanya so'id segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Maka di tembok juga dibolehkan, misalkan di sini. Apakah disyaratkan harus ada debunya? Harus ada debunya. Maka sebagian ulama beranggapan disyaratkan, sebagian yang lain tidak. Jadi karena namanya so'id itu segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Akan tapi kalau kita lebih hati-hati, tentu kalau tayamum nggak langsung di tanah, yang penting di atas permukaan bumi itu ada debunya sedikit, maka selama itu so'i dan thayyiban yang suci, maka dibolehkan. Dan ini pendapat yang kuat ketimbang hanya makna so'id itu harus di tanah. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Tidak mengapa. Jadi suhu maka tidak termasuk ausaf ats-tsalatsah, 3 sifat fisik air, ya. Nah, berubah suhunya juga kemasukan apa? Kalau kemasukan benda suci nggak masalah. Kalau kemasukan benda najis, ya, berubah suhunya, ya.
jadi panas ya kan. Biasanya kalau berubah suhunya nanti berubah salah satu sifat fisiknya misalkan. Jadi warnanya berubah misalkan atau baunya berubah, rasanya berubah ya kan kalau dirasa ya, maka ini menjadi najis. Tapi kalau hanya suhunya saja berubah tapi bukan ketiga sifat fisik tadi, maka tidak menjadikan status air tersebut najis. Jadi yang dimaksud tiga sifat fisik itu launuha, rihuha, qa'muha. Jadi warnanya, baunya dan rasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini terkait dua masalah yang disebutkan oleh penulis, status air apabila bercampur dengan benda suci dan status air apabila bercampur dengan benda najis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.